Ya, betul sekali. Uang itu sebenarnya cuma energi, dan Tuhan sudah kasih tahu kita cara menariknya. Tapi anehnya, banyak dari kita yang masih pakai cara lama yang melelahkan. Banyak dari kita terjebak dalam pikiran kalau kerja keras sebagai kuda atau jabatan mentereng adalah satu-satunya sumber rezeki. Padahal, kalau rezeki itu cuma soal seberapa banyak jam kerja, harusnya petugas kebersihan atau pekerja bangunan bakal jauh lebih kaya dari seorang CEO. Faktanya nggak begitu kan? Ini karena rezeki itu sifatnya spiritual dan datang dari sesuatu yang nggak terlihat, bukan cuma hasil dari gerakan fisik atau mekanis yang kamu lakukan di dunia nyata. Coba diperhatikan. Sebenarnya segala sesuatu yang kamu lihat di dunia ini sebenarnya cuma bayangan dari apa yang ada di alam yang nggak terlihat. Jadi, kalau kamu mau mengubah apa yang ada di rekening atau dompetmu, kamu harus memperbaiki dulu prasangka kepada Tuhan melalui anggapan bahwa kita tercipta dengan segala ketersediaan yang Dia beri. Energi uang atau rezeki itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum angka-angka itu muncul. Tugas kamu bukan memikirkan bagaimana uang itu datang, karena itu urusan Tuhan. Tapi tugasmu adalah menyelaraskan diri dengan aliran kelimpahan yang sudah disiapkan untukmu. Kuncinya ada pada rasa percaya dan prasangka. Bayangkan dunia ini seperti sungai yang mengalir. Semakin kamu mengejar uang dengan ambisi yang menggebu-gebu, dia malah akan semakin sulit karena kamu melawan arus. Kamu akan lelah. Tapi saat kamu diam dengan penuh ketenangan dan rasa percaya dengan anggapan yang kuat, uang itu justru akan mendekat. Karena kamu mempercayakan aliran itu bekerja dengan alamiah. Kamu lahir dengan potensi dan rasa percaya yang penuh, seperti bayi yang gak pernah takut kekurangan. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu dipaksa dalam tanda kutip untuk merasa takut. Ketakutan inilah yang membuat energimu membeku dan menutup aliran rezeki. Sedangkan rasa percaya akan membuat segalanya mengalir lancar kembali ke hidupmu. Banyak orang salah kaprah soal doa. Mereka pikir doa itu cuma soal kata-kata yang diucapkan di bibir. Padahal, Tuhan lebih melihat keadaan dirimu dalam artian rasa yang terpancar yang kamu jalani sehari-hari daripada sekadar ucapanmu. Kalau mulutmu minta kaya, tapi hatimu merasa kekurangan dan penuh ketakutan, sebenarnya kamu sedang berdoa untuk kemiskinan yang lebih banyak lagi. Doa yang sebenarnya adalah saat seluruh jiwamu merasa tenang, yakin, dan berprasangka yang baik. Ingat, Tuhan itu lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Jadi dia sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu, bahkan sebelum kamu sempat mengatakannya. Salah satu hukum alam yang paling nyata adalah syukur. Syukur itu bukan cuma bilang terima kasih, puji Tuhan, atau alhamdulillah semata. Tapi sebuah frekuensi rasa dalam jiwa yang membuat hatimu merasa lapang, seolah sudah menerima segalanya dan sangat siap menerima lebih banyak lagi. Saat kamu bersyukur, kamu mengirim sinyal bahwa kamu sudah menerima banyak hal, dan itu mengundang lebih banyak lagi pemberian. Sebaliknya, kalau kamu terus-terusan mengeluh, takut dan khawatir, jiwamu akan menyempit, dan kamu seolah berkata dan memberi sinyal bahwa kamu nggak sanggup menerima apa-apa lagi. Jangan biarkan pintu syukurmu tertutup hanya karena kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu miliki sekarang. Mulai sekarang, cobalah untuk berhenti mengejar, dan mulailah menerima dengan prasangka baik. Coba mulai belajar sadar. Selalu jadikan Tuhan sebagai pikiran pertamamu dan jalani hari dengan perasaan bahwa kamu sedang dijaga, diberi, dilindungi, dan diberkahi setiap detiknya. Sebelum atau setelah bangun tidur, ingat kembali semua berkah kecil, mulai dari detak jantung sampai kemampuanmu untuk bernafas, agar energimu meningkat. Terakhir, belajarlah memberi atau bersedekah dengan cinta, bukan dengan rasa berat hati. Uang yang kamu keluarkan, entah itu dalam bentuk pembelanjaan, bayar tagihan, atau bahkan disedekahkan, itu semua sedang bersirkulasi dan pasti akan kembali padamu dalam bentuk yang mungkin gak kamu duga. Ingat ya, kamu diciptakan bukan untuk jadi pengejar uang, tapi untuk menjadi pribadi yang penuh kelimpahan sehingga uanglah yang akan mengejarmu.